Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah komputer akuntansi. Semoga saudara sehat selalu dan saudara berbahagia selalu. Setelah kita menyelesaikan transaksi penjualan sampai tanggal 24, ya. Berikutnya kita lanjutkan untuk input transaksi tanggal 25 dan seterusnya. Itu ya. Untuk tanggal 25 ini adalah kelanjutan dari tanggal sebelumnya, ya. Tanggal sebelumnya barang yang dikirim sebagian dan sisanya baru dikirim pada tanggal 25 ke CV Berkah Abadi. Oke, kita langsung masuk saja ke modul penjualannya. Modul penjualan. Oke, masuk ke modul penjualan, kemudian pengiriman barang ya. Pengiriman barang kita isikan kepada CV Berkah Abadi. Tanggalnya kita lihat kita tutup aja dulu. Kita tutup dulu penjualan, pengiriman pesanan ya. CV Berkah Abadi, tanggalnya tanggal 25 Januari 2019, kemudian pengirimannya via box, mobil box. Karena transaksi ini sudah ada kaitannya dengan transaksi sebelumnya, berarti kita tidak perlu menginput awal lagi, tapi kita ambil, kemudian ambil pesanan. Ya, berarti barang yang otomatis, barang yang sisa untuk dikirim, di sini ada meja bundar 15 dan meja kaca 15 ya. Kalau sudah lanjut. Kalau sudah lanjut, kita ubah gudangnya, ubah gudang. Kalau sudah bisa disimpan. Berikutnya tanggal 26 kita lihat. Tanggal 26 perusahaan melakukan penagihan atas pengiriman pesanan pada tanggal 24 dan 25. Ya, masih ke modul penjualan. Ya, ditutup aja. Masih ke modul penjualan. Kemudian faktur penjualan ya. Penagihan berarti faktur penjualan. Kemudian kita isi CV Berkah Abadi, tanggalnya tanggal 26 Januari. Berarti transaksi ini sudah berkaitan dengan transaksi sebelumnya ya, atas pengiriman barang pesanan tanggal 25 dan tanggal 24 dan tanggal 25. Berarti kita ambil ya, ambil pengiriman. Nah, kita search di sini sesuai dengan modul di situ. Tanggalnya diurutkan, berarti tanggal 24 dulu ya, tanggal 24. Ya, lanjut. Kemudian
ambil dari pengiriman yang tanggal 25. Lanjut ya. Pastikan di sini saudara cek jumlahnya 32725 ya. Oke, kalau sudah melakukan ini kan hanya melakukan pengiriman, melakukan penagihan ya, melakukan penagihan saja atas pengiriman barang sebelumnya. Berarti kita tidak perlu memproses ya. Kalau sudah, pastikan di sini ubah gudang juga tidak perlu karena ini hanya penagihan ya, penagihan saja. Pastikan jumlahnya 32725. Kalau sudah bisa disimpan. Oke, berikutnya tanggal 26. Tanggal 26. Tanggal 26 perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6,5 juta termasuk pajak. Pembayarannya melalui transfer rekening Bank Mandiri IDR. Deposit ini akan digunakan CV Utama Jaya untuk mengurangi nilai faktur penjualan. Ya. Maka kita masuk ke penjualan ya, masuk ke modul penjualan, ditutup aja, masuk ke penjualan, kemudian masuk ke kita mencatat uang muka ya, uang muka penjualan. Oke, dari CV Utama Jaya, tanggalnya sesuaikan tanggal 26 Januari 2019 ya. Uang muka kita isi di sini, diisi uang mukanya 6.500.000 sesuai dengan soal ya. 6.500.000 karena ini termasuk pajak, berarti kena pajaknya dicentang, pilih PPN yang 10% ya. Berarti di sini 6.500.000 termasuk PPN-nya 10%. Oke ya. Ini langkah yang pertama, kita menginput di uang mukanya. Kemudian kita berikutnya menginput ke proses pembayarannya. Berarti klik proses pembayaran. Ya, otomatis di sini pilih banknya Bank Mandiri ya, Bank Mandiri IDR. Tanggalnya tanggal sesuai tanggal 26 ya. 26. Kemudian pembayarannya transfer ya. Transfer bank. Oke. Kalau sudah ini kita refresh ya. Ini kan belum ada nilai pembayarannya. Kita refresh nilainya, berarti nilai pembayaran 6,5 ya. Oke. Ini sudah ya, sudah dilakukan satu mencatat uang muka. Proses yang pertama mencatat uang mukanya, yang kedua mencatat pembayaran uang mukanya. Sudah dilakukan, kalau sudah di refresh
bisa disimpan. Tanggalnya sudah sesuai ya. Tidak ada keterangan lainnya, oke, bisa disimpan. Berikutnya menjawab kuis yang kelima. Ini seperti biasa, nanti saudara screenshot, kemudian saudara kirimkan via Sunan sebagai kuis kelima. Dan saya ingatkan kembali pada saat screenshot, jangan terlalu kecil ya, disesuaikan biar koreksinya mudah. Full satu halaman ya, full satu halaman, kemudian jangan terlalu kecil ya, biar kelihatan. Oke, kuis yang kelima, berapa sisa uang di Bank Mandiri setelah adanya transaksi tanggal 26 ya. Seperti sebelum-sebelumnya, saudara bisa mengecek lewat kas dan bank. Kita tutup aja. Ya. Kita buka kas dan banknya. Kemudian history bank. History bank, kita mau mencari Bank Mandiri ya, saldo Bank Mandiri. Tanggalnya tanggal 1, kita filter tanggal 1 bulan 1 2019 sampai transaksi yang terakhir tanggal 26 Januari 2019. Kita refresh. Ya. Kita refresh kalau pekerjaan saudara sudah sesuai ya. Saldonya 388.203.100 ya. Bagi yang belum sesuai, gampang ngeceknya. Yang tidak sesuai yang mana ya? Saudara klik, kemudian masuk ke transaksi tersebut, kemudian saudara sesuaikan ya. Mungkin ini nanti barangkali yang mengikuti tutorial saya ada transaksi tanggal 26 Januari di pembelian, itu yang tanggal jatuh temponya belum diganti ya. Harusnya kan tanggal ceknya, tanggal jatuh temponya kan tanggal 6, itu bagi yang belum diganti nanti bisa disesuaikan diganti ya. Otomatis saldonya yang sesuai 388.203.100, saudara screenshot. Ya, seperti ini. Oke. Ini untuk transaksi tanggal 26. Berikutnya kita lanjutkan transaksi tanggal 27. Tanggal 27 ya, CV Utama Jaya melakukan pesanan kepada perusahaan. Barang yang dipesan kertas kursi kerja sama kursi bar ya. Ini sama transaksi yang sebelumnya, kita akan menginput pesanan ya, input pesanan ya. Oke, silahkan. Kalau input pesanan kita masuk ke modul penjualan. Lalu kita tutup aja modul penjualan. Oke, modul penjualan, pesanan penjualan. Oke, pesanan penjualan. Ya.
Pesanan penjualan kita input datanya dari CV Utama Jaya. Ya. CV Utama Jaya, tanggalnya tanggal 27 Januari. Nanti sambil dicek ya, barangkali saya tanggalnya kelupaan atau bagaimana. Ya. Tanggal 27 Januari CV Utama kita tidak ambil karena baru proses pesanan penjualan, berarti kita search kursi kerja. Kursi kerja sebanyak 45 pages. Harganya tidak perlu disesuaikan. Tidak ada diskon ya, PPN. Penjualnya tidak ada keterangan, tidak perlu. Kursi kerja. Lanjut. Kita cari lagi kursi bar. Sebanyak 75. Oke. Baru melakukan pesanan ya, berarti tidak perlu keterangan tambahan lainnya. Pastikan jumlahnya 27.637.500. Ya. Kemudian jangan ditutup dulu, tanggal 28 itu perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ya. Saudara bisa melakukan menutup, kemudian membuka kembali penjualan, faktur penjualan, tapi saudara juga bisa tanpa menutup langsung saja ya, langsung memproses ya. Kalau tanggal 27 ini kan sudah kebuka, nah, tanggal 28 ini kan proses perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan tanggal sebelumnya ya. Bisa dilakukan dengan dua cara. Silahkan saudara yang paling mudah yang bagaimana. Ya, berarti kita langsung tanpa menutup, kita langsung memproses. Proses dari faktur. Ya, proses dari faktur otomatis di sini. CV utama, kemudian tanggalnya kita tinggal mengubah aja. Ya, tanggal 28. Oke, diganti. Kemudian kita ubah gudangnya, barang dikeluarkan dari gudang depan. Ubah gudang. Ubah gudang, ya. Kemudian jangan lupa atas tagihan ini CV utama kan telah memberikan deposit yang sebagai uang muka sebelumnya. Ini digunakan untuk mengurangi nilai faktur ya. Coba saudara perhatikan. Atas tagihan ini menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya. Sebelumnya kan sudah ngasih deposit ya. Nah, depositnya berapa kemarin? 6.500.000 ya. 6.500.000. Ya, oke. Berarti setelah proses ya, proses kemudian faktur, gudangnya sudah diubah ya tadi ya, dicek lagi. Depan sudah diubah. Kita mau memproses
uang mukanya. Yuk, berarti kita ambil tadi proses faktur. Sekarang kita ambil uang muka. Ya, tanggalnya. Ambil uang muka. Nah, ya, ambil uang muka tanggal 26. Sudah dikasih uang muka 6,5 ya. Lanjut. Ya, lanjut. Sebelum disimpan, oh kok misalkan uang muka ini tadi kan 6,5 digunakan semua. Kok misalkan 6,5 ini hanya digunakan hanya 5 juta, misal ya, misal seperti itu. Saudara bisa mengubahnya, tinggal ngeklik ini aja, DP ya. DP, kemudian nanti uang muka ini diklik aja, diganti. Oh, yang dipakai hanya 5 juta atau hanya separuhnya. Misalkan seperti itu ya. Karena ini kita gunakan semua ya. Berarti ini uang muka kita gunakan semua. Seperti itu. Ya. Oke. 27.637.500 ya. Tadi sudah digunakan uang mukanya. Tidak ada keterangan diskon ya. Tidak ada, bisa kita simpan. Oke, kita bisa tutup ininya ya. Berikutnya tanggal 28. Tanggal 28 perusahaan menerima penjualan dari CV Inti Makmur. Ya. Kursi kaca dan kursi bar. Kemudian atas penjualan ini perusahaan memberikan diskon faktur 2%, ya. Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan dikirim tanggal 29 Januari. Berarti ini tagihan di muka ya. Pesan, bayar, kemudian barang dikirim belakangan ya. Oke. Berarti ada beberapa itu ya, beberapa langkah. Aktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka mendahului pengiriman. Apakah ini sudah ada? Ya, kita coba cek nanti. Ya, kayaknya sudah ada. Ya, kemudian buat pelanggan baru. Nah, ini yang sering ditanyakan. Buat pelanggan baru itu bagaimana? Ya, buat pelanggan baru tinggal mengetik saja kemudian disimpan, sudah selesai ya. Nah, ini banyak yang ditanyakan. Kemudian kita masuk ke modul penjualannya. Oke ya. Kita lihat yuk. Aktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka. Coba kita lihat penjualan faktur di muka ya. Itu sudah aktif ya, karena ini kaitannya dengan transaksi yang sebelumnya sudah diaktifkan. Berikutnya setelah itu kita masuk ke penjualan ya. Penjualan, faktur penjualan. Kemudian kita mau membuat pelanggan baru CV Inti Makmur. CV
Biasanya kalau ada not seperti ini berarti jaringannya tidak stabil, jaringan internetnya. CV. CV inti makmur. Nah, ini ada pertanyaan. Simpan CV inti makmur sebagai data baru. Nah, kalau kita iya, berarti kan kita klik CV inti makmur. Nah, oke, kalau sudah ya, sudah disimpan. Tanggalnya tanggal 28. Ya. Kemudian kita aktifkan dulu. Nah, ini kita aktifkan dulu yang tagihan di muka, tagihan di mukanya. Jangan diproses dulu. Nah, ini faktur di muka ya, mendahului kita aktifkan. Kemudian tanggal pengirimannya ini kita ganti kan tanggal sehari sesudah pembayaran ya, tanggal 29/01. Kita ganti tanggalnya ya. Jangan lupa ini ya diganti ya. Nah. Kalau saudara lupa untuk mencentang ini, berarti nanti transaksi untuk tanggal 29 ya langsung tereksekusi tanggal 28. Pesan barang, bayar barang, bayar ya, pembayaran, kemudian pengiriman barang dilakukan pada tanggal yang sama ya. Tapi karena ini adalah tanggalnya tanggal berbeda, nah, tanggalnya tanggal 28 ya. Ya. Tanggal 28 tapi tanggal pengirimannya tanggal 29, makanya ini dicentang. Ya, pastikan. Kemudian lanjut kembali ke sini. Kita akan mengisi ya. Mengisi rincian barang yang dikirim, yang mau dikirim. Kursi kaca jumlahnya 25. Lanjut. Kursi bar jumlahnya kursi bar jumlahnya 70 ya, 70. Oke. Kemudian di sini jumlahnya berapa? 21.202.500 sebelum ada diskon ya. Kemudian di situ ada keterangan
diskon faktur 2% ya. Diskon faktur 2%, sehingga nilainya 20.778.450. Ya. Ini kalau sudah, berarti tadi jangan lupa dicentang, sudah ya. Kalau sudah, cek lagi yuk. Nah, ini sudah ya. Ini tanggal fakturnya ini, tanggal pengirimannya 29, ya mendahului. Belum ada keterangan barangnya dari mana dengan apa ya, karena ini baru penerimaan tagihan di muka. Kalau sudah, kalau sudah bisa disimpan. Berikutnya tanggal 29. Tanggal 29 ini barang yang telah dipesan dan dibayar tanggal 28 dikirim gitu ya, dari CV Inti Makmur. Karena sudah disimpan tinggal klik aja ya. CV Inti Makmur, tanggalnya tanggal 29 ya, 29. Kemudian kita ambil CV Inti Makmur. Tanggal sebelumnya ada yang tidak pas, ini coba kita masuk ke yang tanggal 28 dulu, coba 28 Inti Makmur. Ya, tadi baru rincian ya, proses pembayarannya belum ada ya, baru ambil barang, proses ya. Proses pembayarannya belum dilakukan ini. Proses pembayaran belum tadi. Pembayaran Inti Makmur, proses pembayarannya belum dilakukan tadi ya, makanya tanggal 29 belum. Yuk kita buka lagi yang tadi, transaksi tanggal 28-nya dibuka lagi, proses pembayarannya kita lakukan yuk. Bank Mandiri ya, Bank Mandiri IDR, kemudian tanggal bayarnya berarti tanggal 28 ya, 28 2019 ya. Metode bayarnya transfer Bank Mandiri. Gini ya, tadi belum kita lakukan, itu baru prosesnya, tadi baru menginput ya, menginput faktur, tapi untuk penerimaan
pembayarannya belum kita proses ya. Yuk, tanggal bayarnya sama tanggal 28, metodenya transfer bank ya. Jumlahnya 20.778.450 ya. Kita refresh, hitung nilai pembayaran. Nah, kalau ada seperti ini internetnya tidak stabil ya. Kita harus menginput ulang lagi. Yuk kita coba lihat penjualan ya. Penjualan, kemudian masuk ke faktur penjualan ya. Faktur penjualan kita lihat dulu apakah tadi sudah terrekod atau belum gitu ya. Tanggal 28-nya. Oke ya. 28 ini belum lunas. Oke, berarti ini yang pembayarannya yang belum kerekod ya. Oke, mulai lagi. Ini kita proses ya. Tanggalnya disesuaikan dulu. Tanggal 28 Januari kita proses pembayaran ya. Bank Mandiri, tanggal bayarnya sama dengan tanggal transaksi, pembayarannya transfer bank ya. Ini kan, nah ini kita refresh, hitung nilai pembayaran. Sudah cocok ya. Nah, sudah dibayar. Berarti tadi input faktur, yang kedua proses pembayarannya sudah. Tadi yang pertama lupa proses pembayarannya. Makanya yang tanggal 29 ini barang tidak bisa dikirim. Nah, gitu ya. Oke, kalau ini kan sudah ya, sudah sesuai 20.778.450 transfer bank, tanggal bayarnya juga sama, tanggal 28 bulan 1 2019. Kalau sudah bisa disimpan ya. Oke. Oke, kalau sudah disimpan lanjut tanggal 29. Ya, lanjut tanggal 29. Ini ditutup aja. Tanggal 29 ini banyak Anda lakukan. Ya, kita cek lagi. Setelah kita masuk ke penjualan, faktur penjualan. Setelah saudara lakukan pembayaran, nah ini data tanggal 28. Nah, lunas ya. Tanggal 28 barang dipesan oleh CV Inti Makmur dibayar lunas ya. Kemudian kita masuk ke pengiriman barangnya. Ya, ini bisa ditutup. Penjualan, pengiriman pesanan ya. Pengiriman pesanannya. Pengiriman pesanan CV Inti Makmur, tanggalnya tanggal 29. Kemudian pengirimannya menggunakan mobil box. Kemudian karena ini sudah diproses sebelumnya ya, berarti ambil faktur di muka. Nah, ini tadi belum ada faktur di muka ya, ambil faktur di muka, kemudian kita lihat ya, kursi kaca
25, kursi bar 25 sudah posisi centang ya. Lanjut. Jangan lupa ubah gudang menjadi gudang, berarti barang dikirim dari gudang depan ya. Dari gudang depan, ubah. Kalau sudah bisa disimpan. Berikutnya tanggal 30 kita lihat. Tanggal 30 perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa atas invoice 2 ini ya, dilakukan dengan giro Bank Mandiri, cek, dan tanggal cairnya tanggal 10 Februari. Kita masuk ke modul penjualan. Ini bisa ditutup. Berita. Modul penjualan menerima pelunasan penjualan, berarti penerimaan penjualan. Dari PT Sentosa ya. PT Sentosa, banknya Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggalnya jangan lupa tanggal bayarnya ya, tanggal 30 2019. Dengan cara di sini cek giro ya. Cek giro, nomornya kita isikan CG 779001. Tanggal cairnya, nah ini barangkali ada yang kadang kelupaan disamakan dengan tanggal ini, tanggal transaksinya tanggal 31 ya, 31 Januari. Nanti silakan saudara edit ya, jangan sampai keliru ya. Tapi misalkan tidak tepat, jangan takut, saudara bisa mengeditnya. Tanggal ceknya itu tanggal cairnya 10/02/2019. Oke, sudah. Kemudian kita ambil faktur di sini ya, ambil faktur yang belum lunas. Ya, faktur yang belum lunas ini ada keterangannya dari invoice nomor 1124 dan 3390. Berarti yang ini kita antikmat, kita hilangkan centangnya ya. Kalau sudah lanjut. Nah, lanjut nilai 13.925. Jangan lupa ini karena posisinya main, nah harusnya ini. Berarti saudara hitung nilai pembayaran, kita refresh ya. Kalau sudah berarti nilai pembayaran dengan faktur pembayarannya sudah sama. Kalau sudah bisa disimpan. Berikutnya transaksi yang terakhir kita lihat. Perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice tanggal 9 Januari. Kemudian dilakukan melalui transfer Bank Mandiri senilai 15 juta. Kemudian ada kelebihan ini akan ditransfer kembali ke CV Berkah Abadi melalui
Bank Mandiri IDR. Ya. Kita masuk dari transaksi 31 ini, kita masuk ke modul penjualan. Kemudian penerimaan penjualan. CV berkah abadinya diisi. Kemudian Bank Mandiri IDR, tanggal bayarnya tanggal 31 Januari. Ya, 31 Januari. Metode bayarnya di sini transfer. Ya, transfer. Karena transaksi ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya, kita langsung ke ambil aja. Ambil faktur belum lunas. Ya, ambil faktur belum lunas, ini invoice tanggal 9. Ini ya, berarti yang lainnya dihilangkan centangnya. Invoice tanggal 9. Oke, lanjut. 9, 2, 2, 3. Ya, lanjut. Nilai pembayarannya ini kita isikan ya, 15 juta. Kalau kita masukkan refresh, hitung nilai pembayaran, mesti pembayarannya sejumlah ini, 9223 secara otomatis. Tapi karena pembayarannya ini tidak sesuai dengan jumlahnya, kita ketikkan saja ya 15 juta. Setelah itu kita coba klik di sembarang tempat. Nah, klik di sembarang tempat, muncullah lebih bayar 577 ya. Oke, 577 ini nanti di situ di modul digunakan menggunakan fitur retur kredit ya untuk mengembalikan kelebihan pembayaran. Coba kita simpan ya. Simpan. Pasti nanti akan muncul notifikasi. Pembayaran melebihi total tagihan faktur, ada kelebihan bayar. Ya. Di sini nanti benar ini mengatakan apakah memang ada kelebihan bayar. Jangan-jangan nanti keliru gitu ya. Ada konfirmasi. Kita pilih aja, oh betul kok. Berarti kita pilih lanjutkan. Ya. Oke, kalau sudah kita masih ke menu penerimaan penjualan ya. Pada tanggal yang sama kita masukkan tadi. Gunakan fitur retur kredit ya, berarti CV berkah abadi. Tanggalnya tanggal 31/01/2000. Ya, kemudian di sini
Pembayarannya tadi lewat Bank Mandiri ya. Ditransfer Bank Mandiri. Transfer Bank Mandiri pakai kredit. Nah, berarti retur kreditnya di situ kan, berarti pakai kredit kita centang. Pakai kredit yang kita centang berarti yang retur kredit ya. Pakai kredit ya. Kemudian retur kredit ya. Ya, berarti kelebihan itu digunakan dan akan dikembalikan ya. Kalau sudah di sini kita hitung nilai pembayaran. Tadi ambil ya. Ambil. Ya, ini berarti dikembalikan. Nilai pembayaran, sisa kredit, nilai pembayaran, nilai bayar. Tidak berkaitan dengan faktur ya. Ini sudah di refresh. Kalau sudah, kita 31 simpan ya. Oke, berarti untuk modul penjualan berbagai variasi transaksi telah kita kerjakan. Tolong diingat-ingat langkahnya ya, langkahnya, dan kalau ada kekeliruan pada saat menginput dan lain sebagainya, saudara tidak usah bingung, bisa diedit, saudara atasi dengan cara mengedit ya. Caranya bagaimana? Nah, saudara melihat diklik aja hijau ini ya, diklik aja. Nanti misalkan kok ada transaksi yang mau diedit, itu tinggal diklik aja, diklik coba misalkan ini ya mau diedit. Nah, udah tinggal yang diedit apanya, misalkan keliru tanggalnya atau keliru apanya, bisa diedit kalau sudah disimpan kembali. Gitu ya. Oke. Coba nanti setelah ini selesai, saudara coba cek lagi ke neraca induk sekontrolnya ya. Neraca induk sekontrolnya bagi yang sudah sesuai, nanti jumlah asetnya adalah 1.873.868.550 ya. Coba caranya tentunya masih ingat ya, ke neraca induk sekontrol ya. Nah, silakan kalau lupa bisa membuka modulnya. Selamat mencoba. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.